Saya bilang ke dokter, ya dok, ini beneran harus dicabut gigi. Tadi gitu. Itu saya lihat si bapak-bapaknya, kakinya. Gemeter gitu ya mas ya. Saya saat itu lagi assessment ya. Saya saat itu lagi assessment, saya lihat begitu nahan sakit gitu. Halo pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di podcastnya El Sinta. Kali ini kita akan ngobrol sesuai dengan di thumbnail. Anda mungkin juga sudah tahu ya siapa tamu kita di hari ini. Ada Mas Eko Sulistyo. Ya. Halo Mas Eko, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Ini biasanya Mas Eko kalau di radio kita wawancara juga terkait dengan biasanya kegiatan kerelawanan begitu Mas ya. Iya, betul. Dan beberapa tahun yang lalu itu sempat sering banget tuh ngebantuin El Sinta Rescue, El Sinta Peduli gitu ya. Betul. Menyalurkan bantuan-bantuan kepada pendengar yang ada di daerah-daerah yang membutuhkan. Betul. Ini dengar-dengar katanya sebentar lagi mau berangkat lagi ke Palestina nih Mas, betul ya? Iya, jadi alhamdulillah ini keberangkatan kedua pasca eskalasi yang cukup tinggi tanggal 7 Oktober. Habis itu saya kebetulan tanggal itu sebenarnya saya lagi ada di program pendistribusian air bersih untuk saudara-saudara kita di Lombok, NTB, di beberapa daerah NTT, Bali, Jawa Timur dan Jawa Tengah yang terkena dampak bencana kekeringan kemarin waktu El Nino itu kan. Itu di Oktober berarti? Iya, di Oktober. Jadi dari Agustus, September, Oktober. Terus dapat kabar tanggal 7 terjadi eskalasi gitu ya. Jadi memang saya selama ini memang sering mondar-mandir ya untuk membantu saudara-saudara kita di kamp-kamp pengungsian Palestina. Padahal selain eskalasi yang tanggal 7 Oktober itu masih ada bencana kekeringan di Indonesia. Tanggal 5 Oktober itu saya dihubungi oleh KBRI Islamabad di Pakistan. Jadi untuk respon bencana kemanusiaan pengungsi Afghanistan. Saya masih ada WhatsApp-nya. Tanggal itu tuh saya udah keputusan untuk mau berangkat ke Afghanistan. Waktu itu ke Afghanistan. Tanggal 5 Oktober. Nah, nggak taunya terjadi itu tanggal 7. Saya langsung percepat kegiatan pendistribusian air bersih di Lombok Utara saat itu. Saya percepat, terus tanggal saya ngurus segala sesuatunya selama seminggu. Terus memang hal yang cepat gitu kan agak sulit juga ya, kita membutuhkan biaya apa segala macam. Saya udah nggak pikir panjang, apapun yang kita punya semuanya dicurahkan untuk ke sana ya, berangkat waktu itu. Tapi Mas gini Mas. Betul, saya coba jual aja udah kan. Mas Eko ini kan udah lama banget. Dulu kan Mas Eko itu dikenal sekali dengan kegiatan pramuka. Terus tiba-tiba sekarang, bukan sekarang aja sih sebetulnya, udah banyak juga berkegiatan kerelawanan. Apa sih Mas sebetulnya yang menggerakkan Mas Eko sebelum nanti kita masuk ke bagaimana rencana keberangkatan kedua nih nanti ke Palestina ya? Apa sih yang bikin Mas Eko kok akhirnya saya kayaknya fokusnya di sini deh gitu? Apa ya? Saya kalau jawabnya mungkin orang klise, banyak orang bilang jadi orang yang lebih baik daripada yang ini. Tapi bagi saya adalah ketika kita banyak membantu orang tuh, berarti kita akan banyak juga dibantu orang. Saya punya apa namanya, hal yang saya rasakan gitu. Jadi alhamdulillah saya dalam hidup ya kesulitan tetap ada, tapi untuk menemukan solusinya tuh saya lebih mudah. Terus yang kedua, kenapa hal ini saya lakukan? Mungkin karena kata orang passion. Jadi dari pengalaman hidup yang saya lakukan gitu ya, dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, ternyata menjadi relawan tuh saya passion yang saya pilih, saya merasakan berbeda dengan hidup saya seperti biasanya. Udah berapa tahun Mas kalau dihitung-hitung di kegiatan kerelawanan ini? Saya sebenarnya dari SMA ya, saya
dulu saya ikut ke pecinta halaman. Ketika ikut ke pecinta halaman juga dulu sering ada zaman-zaman tahun dulu tuh, tahun 90-an tuh banyak orang hilang di gunung, orang tersesat di hutan apa segala macam. Nah, saya coba ikut hadir gitu. Terus saya ngerasain gitu, gimana gitu ya kalau orang lagi naik gunung atau naik pergi ke hutan terus dia hilang, keluarganya masih cari tanpa. Nah, itu yang saya rasain sampai terus akhirnya saya dapat hal kayak gini dalam hidup saya, sehingga saya lebih memilih jalan hidup untuk mendedikasikannya untuk dunia kemanusiaan. Pertama kali turun tahun berapa? Masih ingat gak? 90-an itu ya. Wow, saya pernah lama banget ya. 89-90 masih SMA waktu itu. Ada orang hilang di Gunung Salak, di Gunung Gede itu berapa. Ikut bantu nyari waktu itu. Iya, sampai ikut bantu nyari. Tapi momentumnya adalah tsunami Aceh ya tahun 2004. Itu saya berangkat pun atas biaya pribadi waktu itu. Saya pun kerja di tempat saya bekerja, saya mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri dari pekerjaan itu. Saya pergi ke Aceh untuk ngebantu masyarakat di Aceh waktu itu. Betul. Jadi saya waktu itu saya baru punya anak juga ya. Jadi saya putuskan untuk ke sana. Terus saya banyak kenal beberapa NGO asing. Dari Finland, dari Turki, dari mana. Nah, itu yang menambah semangat. Bukan semangat aja, saya punya relasi. Punya relasi, punya jaringan. Itu terus kita kontak-kontak terus gitu ya. Nah, itu yang momentum Aceh itulah. Jadi saya bisa pergi ke Afrika, ke Afghanistan, ke konflik-konflik Balkan, apalah segala macam. Konflik Rohingya segala macam itu karena saya punya teman-teman itu beberapa NGO asing. Dan lebih kuat lagi waktu saya berada di kepengurusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka waktu itu Pak Adi Aksa Daud atau Kak Adi Aksa Daud sebagai ketuanya. Kebetulan saya di bagian pengabdian masyarakat dan siaga bencana. Nah, itu connect dengan pramuka-pramuka di seluruh dunia tuh. Jadi makin kuat sehingga pergi kemanapun saya tinggal cari teman-teman yang udah ada di jaringan itu. Nah, pas eskalasi terjadi di Palestina, akhirnya berangkat tuh ya. Ini kita langsung masuk ke Palestina nih, agak loncat memang. Tapi paling nggak kita tahu latar belakangnya Mas Eko barusan. Sampai pada akhirnya kemudian tadi lagi menyalurkan air di Lombok. Kemudian masuk ke Palestina waktu itu pertama berangkat tanggal berapa, Mas? Saya tanggal 14. Jadi 14? Ya, jadi Oktober itu ya? Iya, jadi 14 Oktober. Jadi mungkin orang mikir gini, kok bisa langsung cepat gitu ya? Ya kebetulan memang kalau ngelihat di media, sekarang kan orang sering bicara media sosial ya, track record atau jejak rekam digital bisa dilihat. Saya hampir setiap satu bulan di Indonesia, 1 bulan di camp-camp pengungsian. Jadi ada nggak ada bantuan, saya tetap berangkat. Apa yang dilakukan tuh Mas biasanya, Mas? Nah, contohnya waktu gempa bumi di Turki, 2 days or 3 days after earthquake, saya langsung berangkat. Itu yang saya merasa, saya ada beberapa lembaga yang ngajak saya untuk bergabung untuk ini. Saya lebih milih passion sendiri ya, karena memang birokrasi tuh nggak terlalu berbelit, terus resiko tuh lebih kecil lah. Coba kalau kita jalan tim kan resiko lebih besar ya. Nah, terus yang kedua lebih fleksibel, lebih mudah. Terus saya nggak memberatkan orang karena saya pakai biaya pribadi, dan saya bisa cepat ketemu teman-teman di link-link yang ada. Misalnya di Afghanistan saya ada teman, di Turki ada teman. Itu selalu ngabarin ya, saya mau datang. Ya, sekian. Mereka udah tahu. Biasanya setelah itu malah kalau mereka saya nggak datang, mereka malah bertanya-tanya, kok kenapa kamu nggak datang nih? Nah, itu yang bikin gejolak dalam hati saya gitu. Sebagai contoh, gempa Turki. Gempa Turki kejadian pagi di sana, terus di sini kan udah siang tuh. Wah, saya tuh udah gunda gulana tuh. Wah, ini gempa 7, sekian.
eh, udah gitu jaringan internet mati, nggak ada kabar. Nah teman ternyata ada yang di Istanbul dia kabar ini udah 1000 nih, beda berapa sekian tuh udah 1000, beda langsung cepet. Saling berkabar berarti langsung berkabar, ya langsung, makanya itu yang bikin kita harus berangkat cepet. Tapi kalau lembaga atau ini kan kadang-kadang mungkin mesti memikirkan dulu atau apa segala macam. Tapi untuk ngurus dokumen segala macamnya emang lebih gampang ya kalau ke pribadi gitu ya. Visa apa segala macam. Iya, saya lebih mudah dan misalnya kita butuh cepet ya. Ada beberapa negara kan yang menerapkan free visa. Kayak Turki itu kan free visa. Ada yang visanya visa wisata ya. Kalau kita pakai visa wisata ya kita tinggal kita perpanjang aja kan gitu. Lebih gampang gitu dan lebih mudah. Nah, berangkat tanggal 14 Oktober, masuk lewat mana waktu itu? Saya waktu itu masuk lewat Jordania. Lewat Jordania? Ya, jadi karena memang ya seperti tadi saya katakan, saya 1 bulan sekali memang pasti ngurusin saudara-saudara kita di sana. Kalaupun tidak ada eskalasi, biasanya yang kita urusin karena lebih dari 4,5 juta jiwa rakyat Palestina tuh berada di kamp pengungsian di Jordania. Itu hanya di Jordania doang. Jadi terima kasih saya diundang kemari, salah satunya ini juga titipan Pak Dubes ya, Duta Besar Aman Jordania, Pak Ade Patmo Sarwono, bahwa masyarakat Indonesia harus kita beritahu, kita edukasi bahwa banyak saudara-saudara kita Palestina tuh di kamp-kamp pengungsian. Itu mereka, sorry Mas, mereka yang ada di Jordania itu mereka yang sebelumnya di Palestina di jalur Gaza atau gimana sih sebetulnya? Nah, jadi mereka dari konflik tahun 1948 atau Nakba pertama. Iya. Terus Nakba kedua 1967, Nakba ketiga 1968. Kan itu kan eksodus tuh. Iya. Nah, dari eksodus itu menyebarlah para pengungsi Palestina itu, tidak hanya di Gaza, tapi ada juga di perbatasan Jordania, ada di Libanon, perbatasan Libanon, ada di perbatasan Suriah. Data BPS, Biro Pusat Statistiknya Palestina tahun 2019 ya, itu belum diperbarui karena mereka kan ada COVID-19. Terakhir data COVID-19 itu di Jordania itu 4,5 juta jiwa, di Libanon itu 2 juta jiwa, di Suriah itu ada 600.000. Jadi tersebar. Terus di Turki kurang lebih ada 100.000. Terus ya tersebar tuh di mana-mana di kamp-kamp pengungsian. Iya, di kamp-kamp pengungsian. Nah, karena itulah makanya saya waktu di kepengurusan pramuka dari tahun 2013 itu kita ngurusin tuh terus. Pertama sebenarnya hanya ngurusin teman-teman pramuka di Hebron, Palestina. Waktu itu zaman itu kita mau ngadain kemah pramuka Islam di Hebron. Tapi dapat ultimatum dari Israel, akhirnya nggak jadi. Kalau ngadain mau diroket saat itu, terus akhirnya nggak jadi. Terus akhirnya hubungan terus berlanjut. Ada eskalasi tahun 2015, 2018. Kak Adi Aksadot ngirim saya untuk memberikan bantuan ke teman-teman pramuka Palestina. Tapi seiring sejalan akhirnya bukan hanya pramuka ya, kita urus juga pengungsi-pengungsi Palestina di Jordania. Mas, itu kebanyakan anak-anak, ada orang tua juga, pria, wanita, campur baur semuanya. Betul. Tapi kalau di pengungsian saya lihat memang paling banyak anak-anak dan wanita ya, kaum wanita dan anak. Jadi jumlah laki-lakinya itu memang ini dan seperti yang tadi ditanyakan ke saya, mereka tuh dari konflik awal sampai konflik yang terakhir itu rata-rata mereka ada juga Camp Gaza. Camp Gaza di Jordania itu adalah menampung orang-orang pengungsi Gaza dari tahun 1967, 68 itu. Jadi udah cukup lama. Terus orang-orang yang rumah-rumahnya, bangunan-bangunannya dihancurin, dipaksa oleh Zionis Israel, diambil tanahnya, itu keluar lewat tepi barat. Itu kan tepi barat itu kan ketemunya langsung Jordania. Nah, itu ditampung di situ. Sampai saya pernah ketemu keluarga, ada ibu dan anak aja, hidupnya hanya memang mengandalkan bantuan, suaminya masih ditahan sampai sekarang. Banyak yang begitu. Mereka itu di camp gitu? Iya, di ada tenda-tenda atau enggak, seperti apa? Kalau mungkin pandangan orang di Indonesia, camp-camp tuh di tenda-tenda, enggak. Kalau mereka udah berupa bangunan 4x4. Kurang lebih segede gini lah, 4x4, sebesar ruangan ini.
Dan kalau waktu mereka masuk masih 2 orang, tapi kalau beranak pinak, mohon maaf, punya anak lagi, terus bertambah terus, ruangan tetap segitu, nggak akan diberikan. Itu untuk satu keluarga? Iya, untuk satu keluarga. Jadi ada yang satu keluarga isinya 9 orang, satu keluarga satu ruangan 9 orang, satu ruangan tuh 14 orang. Itu yang apa namanya, yang sangat miris ya. Jadi dari tahun 1948, ada dari tahun 1967, ada yang dari 1978, bayangin tuh. Jadinya kenapa sih di Indonesia ini konstitusi kita mendukung Palestina untuk merdeka? Ya saya rasa itu memang tidak sesuai dengan perikamanusiaan dan keadilan. Orang tuh bertahun-tahun hidup hanya mengandalkan bantuan. Mas, ketika masuk itu kemudian langsung ke kamp pengungsian, apa yang kemudian dilakukan sama Mas Eko? Ini bukan pertama kali ke Palestina kan sebetulnya kan? Betul. Yang tanggal 14 kemarin ke kamp pengungsian, maksud saya bukan ke kamp pengungsian Palestina ya. Ke kamp pengungsian, iya. Betul. Kita ada mitra lokal di sana yang udah bekerja sama, karena kan di sana banyak ada lembaga kemanusiaan yang mengurusi pengungsi Palestina ya, dari UNRWA, UN tuh, UNRWA lembaga khusus yang menangani pengungsi Palestina. Ada UNHCR, ada JHCO, ada Medical Palestinian Aid, ada Jamiah Islamiyah Al-Qahiriyah atau ICCS. Nah, kita bergabung dengan lembaga-lembaga itu sehingga kita bisa masukin camp-camp. Nah, biasanya di camp pengungsian apa yang dilakukan ya, assessment apa kebutuhannya, karena kan hal hidup dasar ya orang di kamp pengungsian itu. Oh ya, ada 3 hak orang Palestina tuh dicabut dalam kehidupan mereka di kamp pengungsian. Apa tuh? Mungkin di Indonesia banyak yang nggak tahu, dan nggak ada, sesusah-susahnya orang kita di Indonesia itu nggak ada yang hak-haknya sampai dicabut. Contohnya, orang Palestina tuh tidak boleh sakit. Kenapa tidak boleh sakit? Karena orang Palestina itu tidak memiliki akses kesehatan. Kalau sakit gimana, Mas? Ya itu, dia harus bertahan. Bayangin tuh. Makanya banyak klinik-klinik kesehatan dibikin oleh apa? Oleh NGO atau penyumbang-penyumbang atau donatur-donatur bikin tuh. Saya kemarin etapa pertama saya ke sana, saya langsung assessment banyak klinik kesehatan yang nggak aktif. Kenapa nggak aktif? Karena berhentinya bantuan yang diberikan dari 2018. Semenjak Israel mendeklarasikan diri untuk pindah ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem. Itu kan menimbulkan gejolak tuh. Penolakan. Nah, karena penolakan itulah banyak negara-negara yang mendukung pindah ke Yerusalem akhirnya tidak membantu Palestina. Jadi klinik-klinik kesehatan, kemarin saya ada orang periksa gigi itu nggak ada anestesi, bayangin. Mas Berry coba deh cabut gigi nggak dibius ya? Nih nggak ada anestesinya. Saya sampai ke dokternya tuh. Ada tisu. Saya bilang ke dokternya, dok ini beneran harus dicabut gigi. Tadi gitu. Itu saya lihat si bapak-bapaknya kakinya gemetar gitu ya, Mas ya. Saya saat itu lagi assessment ya. Saya saya lihat begitu nahan sakit gitu. Saya nggak bisa bayangkan saudara-saudara kita yang di Gaza itu ada yang amputasi tangan, ada yang ibu-ibu diperiksa perutnya, dikeluarin bayinya karena lahir prematur itu tanpa anestesi. Saya bilang, ini aja cabut gigi aja, bapak-bapak tuh sampai kakinya tuh sampai. Hari itu klinik itu langsung saya tandain. Saya bilang ke mitra lokal, saya berikan obat-obatan. Hari itu saya cari penyedia obat-obatan, besok kita langsung drop. Itu tapi ya karena ini di kamp pengungsian di Yordania, toko-toko masih ada. Masih. Beda dengan kondisi misalnya di Gaza. Di Gaza gitu ya. Gaza udah pasti lebih crowded sekali. Itu akhirnya saya kasih
Terus saya cari tuh klinik-klinik kesehatan karena alhamdulillah ada teman-teman yang apa kok yang dibutuhin di sana, apa kok yang dibutuhin di sana, saya langsung. Nah, jadi ada kurang lebih 14 sampai 15 klinik yang harus dihidupkan kembali dengan syarat ada obat-obatnya. Kalau dokternya ada, orang-orang Palestina juga. Ada yang dokter dari Irak juga ada. Jadi volunteer semua. Iya. Nah, itu yang pertama tadi akses kesehatan ya, yang begitu sulit. Mereka nggak boleh sakit nggak boleh. tadi ya. Ya, karena susah, obat-obatan susah, fasilitas kesehatan susah. Kalaupun ada kan bayar. Terus duit dari mana? Kenapa duit dari mana? Yang kedua, orang Palestina tuh nggak boleh bekerja yang di pengungsian. Itu yang larang siapa, Mas? Itu aturan dari orang yang menjadi pengungsi. Contohnya di Indonesia juga banyak pengungsi-pengungsi itu datang dari Somalia, dari Afghanistan, dari mana-mana. Kan mereka hidup nggak boleh kerja di sini. Sama. Oh, Mereka jadi aturan dari negara. Duit dari dia hanya dapat uang dari UNHCR kalau nggak salah. Iya, itu artinya kan mereka nggak boleh seperti itu karena memang ada aturan di negara tempat tujuan mereka. Betul. Gitu. Dan nggak mungkin juga Jordania harus menghidupi jumlah orang yang sampai 4,5 juta jiwa itu, sementara penduduknya aja nggak sampai 3 juta. RAPBN-nya jebol, hancur, habis. Jadi Jordania ini hanya menyediakan tempat saja. Menyediakan tempat saja. Nah, kalau ada orang yang mau bantu ya datanglah ke Jordania. Betul. Atau ya itu ngebantu ke lembaga-lembaga yang punya akses ke sana gitu. Ya. JHCU itu kan punyanya Jordania. Lembaga mereka bukan nggak boleh sakit sebetulnya. Sakit mungkin tapi dalam artian ketika mereka sakit, akses untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, layanan medis itu yang belum tentu ada. Dokternya ada, tapi obat-obatannya itu yang mungkin belum tentu bisa didapatkan. Karena hanya mengandalkan bantuan. Jadi ini temuan PBB, 80-90% saudara-saudara kita yang hidup di pengungsian Palestina itu mengandalkan bantuan dari saudara-saudaranya atau bantuan dari dunia internasional. Mas, saya nggak kebayang, Mas. Bukan hanya di Jordania, itu pengungsi ada di Lebanon, pengungsi ada di. Kalau gitu, Syria. Mas, kalau bantuan berhenti, makan mereka gimana, Mas? Ada anak-anak, itu gimana tuh? Ini saya sebutin yang 3 hak itu dulu atau gimana nih? Boleh, lanjut dulu. Nah, jadi hak atas kesehatan nggak ada. Yang kedua, hak atas pekerjaan, nggak boleh bekerja. Otomatis kan nggak punya uang tuh. Jadi memang benar hanya mengandalkan bantuan. Yang ketiga, hak atas pendidikan. Udah bayangin tuh dari tahun 1948, 50, 60, 70 orang punya anak, beranak pinak, nggak ada yang fasilitas pendidikan. Beda kayak kita di Indonesia misalnya ada TPA, bisa ngaji, PAUD gitu ya. Betul. Nah, adakah orang sesusah seperti itu di Indonesia yang sampai haknya dicabut oleh peraturan? Nah, makanya ada sekolah-sekolah di sana hanya tingkat SD, tingkat SMP, itu juga atas dasar dibikin oleh kemanusiaan tadi, ada volunteer sama kayak tadi juga dibikin oleh itu semua. Nah, itulah yang 3 hak ini yang dicabut. Masalah tadi kalau orang tuh dapat bantuan, dia bisa hidup, bisa makan, bisa apa. Tapi kalau nggak dapat bantuan, saya pernah ya. Kan saya bilang, saya tetap akan hadir. Apapun ada bantuan, nggak ada bantuan, saya akan hadir. Jadi, saya pernah permintaan tuh 600 kepala keluarga. Minta apa mereka? Minta bahan pangan aja. Minta bahan pangan, terus saya bilang ke saya yang nganter kita ke lokasi. Saya hanya ada bahan pangan untuk 100 kepala keluarga. Jadi gimana yang 600 nih? Terus mereka ngumpulin orang-orang dari satu paket dibagi 6. Padahal satu paket itu bisa buat 1. Tahan dulu nggak apa-apa.
Ini gambaran bagaimana kondisi di pengungsian ya, yang ada di Yordania, dan ketika Mas Eko ada di sana, ini cerita seperti apa kondisinya di sana. Nggak apa-apa Mas, take time dulu. Satu paket itu dibikin jadi 6. Saya nggak bisa bayangin, padahal satu paket itu untuk 1 bulan. Saya nggak tahu tuh, saya udah nggak bisa membayangkan. Misalkan beras tuh 1 karung dia buat 1 bulan untuk 1 keluarga, tapi dibagi 6, otomatis dia akan sekitar 1 keluarganya untuk. Ya mungkin nggak sampai 1 bulan Mas itu. Iya, nggak sampai 1 bulan, nggak sampai 1 minggu mungkin ya. Ya. Nah, kalau kondisi kayak gitu. Ya puasa. Kalau kondisi kayak gitu mereka puasa. Pernah ngobrol dengan mereka nggak sih? Artinya pakai Mas Eko bisa bahasa mereka? Saya kelam Arabik sedikit lah ya, tapi mereka tuh ya mohon maaf, saya beberapa kali juga ketemu saudara-saudara kita yang yang langsung ke kita gitu ya. Misalnya ada yang sakitnya sampai parah gitu, tangannya patah tapi dia nggak bisa akses gitu ya. Tapi saya salutnya mereka itu nggak ada yang ngemis-ngemis, nggak ada. Padahal saya salutnya itu. Kita harusnya susah-susahnya orang Palestina itu sampai nggak ngemis. Sampai saya pernah ngomong, minum dulu Mas. Saya pernah sampai ngomong, saya kalau nggak ada bantuan ngapain juga saya kesini. Terus kata syekhnya, dia pernah bilang, kok ada bantuan? Nggak ada bantuan, kedatangan kamu orang Indonesia sesuatu hal yang memberikan kebahagiaan. Makanya kalau lihat postingan gambar saya, pasti saya pendistribusian apapun, saya selalu mengibarkan saka merah putih. Biar mereka tahu gitu ya. Jadi Indonesia selalu hadir. Saya kemanapun, kan pengungsian itu kan tersebar banyak ya. Yeah. Saya pasti kibarin bendera merah putih. Teman-teman yang mau ngasih donasi, nitip bantuan juga, Mas Eko ini ada logo lembaga, oke. Tapi saya sertakan merah putih. Saya selalu, supaya menggambarkan juga bagaimana kalau kita Indonesia itu betul-betul support mereka gitu ya. Iya betul. Karena kan itu tadi dalam pembukaan Undang-Undang dasar kita jelas tuh, konstitusi kita, bahwa penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Itu jelas. Terus pendiri Bapak Bangsa Indonesia juga kan udah jelas bahwa sampai kapanpun Palestina harus diperjuangkan. Ya, harus. Nah, Mas, saya beberapa hari yang lalu sempat melihat postingan Mas Eko di media sosial Instagram. Mas Eko, saya nggak tahu nih harus ngomong gimana, tapi Mas Eko ini menjual 3 mobilnya untuk kembali untuk berangkat ke Palestina, dan sekarang sedang menunggu visa. Insya Allah kalau nggak ada aral melintang, rencana berangkat tanggal 7 ya. Iya, secepatnya Bang. Tanggal 7. Mas, saya nggak habis pikir Mas. Gimana Mas? Itu 3 mobil, kalau nggak salah 2 motor ya? Satu motor untuk berangkat ke Palestina. Itu hanya untuk biaya berangkat aja atau ada tadi Mas Eko sebelum saya mulai ya untuk ngobrol-ngobrol di podcast ini dengan Mas Eko, bahkan Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar, yang sering saya ngobrol juga dengan beliau, itu kontak Mas Eko. Nah,
mungkin ada semacam bantuan yang dititipkan nanti ya ketika keberangkatan, mungkin seperti itu. Saya nggak tahu lah itu komunikasinya Mas Eko. Mungkin bisa diceritain Mas, gimana Mas rencana keberangkatan kedua ini? Ya jadi masalah soal jual itu bagi saya biasa ya. Bagi saya nggak cuman bantu saudara-saudara kita Palestina yang kondisi saat ini, tapi dari dulu juga kita sudah saya juga sudah concern terus konflik Rohingya, Afghanistan atau di Afrika sekalipun gitu ya. Saya kebetulan punya usaha, Mas Berry, saya ada usaha. Nah, 2 tahun belakangan ini kan usaha agak ngedrop ya. Saya lihat beberapa teman-teman juga yang punya ruko tuh tutup terus segala macam lah. Terus dia kontak saya, gimana kondisi tamu-tamu banyak nggak? Kebetulan saya bergerak di bidang wisata. Terus ya beginilah, yang penting survive aja. Lagi di mana kok? Saya lagi di Lombok, lagi bagi-bagi air bersih, saya bilang gitu. Nah, pas kejadian tanggal 7 Oktober eskalasi itu, saya langsung mikir, wah ini harus berangkat nih. Sementara kita lagi ada kegiatan kemanusiaan di Lombok, sementara mohon maaf kita nggak pegang uang. Ya kan kita kan berangkat sendiri, nggak pegang lain. Kalau mungkin lembaga memang menghimpun dana dan punya uang. Nah, ekonomi lagi begini, tamu-tamu nggak begitu banyak apa segala macam kan, karena kita di bidang pariwisata kan, di outbound training anak-anak gitu kan. Udahlah, saya mikir cepat cuman aja. Saya tanya kru-kru saya, pergerakan gimana? Ya yang paling dipakai mobil paling cuma 1. Nah saya kan ada yang saya jual nih, saya sebutin aja ya. Mobil Triton, mobil Suzuki XL7 sama Daihatsu Grand Max, sama 1 motor saya jual. Itu operasional dan punya pribadi semua. Ya, tapi yang 1 masih ada mobil bak terbuka. Saya bilang, nah dari situ terkumpul kurang lebih sekitar 400 jutaan. Kalau Mas Berry tadi tanya itu buat apa? Ya saya buat operasional saya, plus saya buat bantuan ya. Nah tapi alhamdulillah ya, banyak orang-orang baik, banyak sahabat-sahabat kebaikan yang saya berangkat. Saya yakin dalam diri saya, ketika kita berbuat baik, banyak orang-orang baik juga yang akan menurut datang juga. Makanya pas saya ini alhamdulillah tuh, saya hampir setiap hari lihat di itu saya sampai bilang kalau Zionis Israel membombardir kita, tiap hari kita bantu terus rakyat Palestina di kem-kem pengungsian. Saya hampir setiap hari tuh berangkat pagi ke kem A, pulang sore, besok lagi packing lagi segala macam, berangkat lagi terus setiap hari. Pokoknya nggak kasih kendor deh. Saya kemarin ada mahasiswa Indonesia yang bantuin juga, saya salut juga sama mereka. Terharu juga saya, mereka nggak dibayar, cuman kita kasih makan doang, ninggalin kuliah, mereka bantuin juga setiap hari. Biasanya berapa lama Mas di sana? 1 bulan, visa kan 1 bulan. Karena memang saya nggak kayak Bang Onim, nggak kayak Bang Husen ya yang ada di Gaza, karena memang dia istrinya orang sana, mereka punya iqomah, tinggal menetap. Kalau saya kan visa-visa yang hanya 1 bulan. Jadi 1 bulan habis saya perpanjang, 1 bulan habis saya perpanjang. Karena itu ya, jadi sebulan ada di sana di berbagai tempat pengungsian, ngebantu. Ya salah satunya yang tadi pengungsian masyarakat Palestina yang ada di Yordania. Sebulan di Indonesia, baru nanti berangkat lagi, cari kira-kira yang mana nih yang membutuhkan bantuan. Kalau yang membutuhkan bantuan majority mungkin semuanya ya. Yang betul. Tapi tinggal kita ngatur waktu, gilirannya yang mana nih yang saya harus kunjungi. Ya karena kan dari mitra lokal itulah yang akan mengassessment lebih dalam. Misalnya yaitu tadi saya bilang bantuan hanya 100. Terus dia sementara ada 1 camp yang dibutuhkan 600. Wah dia akan seleksi lagi tuh. Siapa nih yang paling pantas? Padahal semuanya pantas. Sampai sebegitunya tuh. Wah. Mas, kita tahu di Indonesia ini ada banyak sekali gelombang untuk menyampaikan support ya terhadap Palestina. Mungkin tidak semuanya bisa berangkat seperti Mas Eko gitu ya dan teman-teman relawan yang lain. Tapi kalau ada
ini kan kita sebetulnya meminimalisir ya, karena Mas Eko sudah tahu lah resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi ada juga kan masyarakat di Indonesia, atau bahkan ketika kita posting sesuatu, kemarin ini sempat ramai itu Mas, posting apapun kita coba untuk menyuarakan support kita terhadap Palestina. Kemudian itu di take down, atau bahkan juga ada saudara-saudara kita di Indonesia yang justru mereka kalau bisa dibilang mereka menyuarakan juga keresahan mereka menyampaikan support mereka mungkin dalam tanda kutip ke Israel. Itu gimana Mas? Perasaan Mas Eko gimana? Saya hanya kami ingin tahu aja gitu. Perasaan maksudnya Iya, ketika tahu saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, ada juga beberapa orang yang mungkin ya mereka ikut menyuarakan juga, mereka betul. Justru mendukung Israel gitu. Sementara di satu sisi, kalau kita berbicara konstitusi tadi betul. Konstitusi kita itu berbicara bagaimana setiap bangsa dan negara itu harus merdeka. Iya. Gimana Mas Eko? Jadi saya tuh lebih melihatnya mungkin pada edukasi ya. Jadi mungkin banyak beberapa saudara-saudara kita atau teman-teman di Indonesia nih belum teredukasi kalau saya lihat gitu, bahwa bangsa di dunia ini yang satu-satunya belum merdeka adalah bangsa Palestina. Hampir sebagian negara di dunia ini begitu tahu bahwa konstitusi hal itu, sehingga kalau di Indonesia aja ya pokoknya bapak pendiri bangsa aja udah jelas ya menyebutkan itu, kok masih ada orang yang itu kan lucu sekali gitu, harus belajar sejarah banyak lah ibaratnya gitu. Kalau saya kemarin memang saya juga beberapa kali di take down, mungkin karena saya posisinya di sana juga, saya tuh ngambil gambar anak-anak Palestina yang mengibarkan bendera Palestina, mengibarkan bendera Palestina. Nah, kalau mengibarkan bendera Palestina tuh di tepi barat itu udah pada ditangkapin tuh, dipukulin apa segala macam. Anak-anak loh. Nah, terus mereka kan sekarang kan gambarnya area media sosial ya. Saya masuk ke camp Al-Wihdad. Itu anak-anak banyak banget. Nah, terus mereka tahu saudara-saudaranya ada yang ditembak kepalanya, ada gambarnya. Terus dia terkapar lah gitu, kayak mohon maaf, kayak wah luar biasa deh gambarnya tuh saya lihat, dan itu memang gambar asli gitu ya. Mereka ngibarin bendera tuh sambil free Palestine, free Palestine. Saya datang, terus saya ambil gambarnya gitu, terus saya naikin ke Instagram di take down. Ya, saya coba lagi nggak bisa, terus sampai sebegitu takutnya tuh. Jadi mungkin ya yang tadi ada teman-teman atau mereka yang ini tadi agak pro sedikit gitu ya. Kita tidak bisa memaksakan juga, namanya ada orang yang suka dan enggak. Saya kembali lagi pada mereka. Tapi sekali lagi, apakah kita lebih memilih, kalau Indonesia itu kan negara yang sama kalau bagi saya sama kayak Palestina. Palestina tuh prosesnya untuk menuju merdeka juga mudah-mudahan bisa belajar dari Indonesia. Apakah kita mau dijajah lagi gitu dengan segala bentuk kesadisan dan kebiadaban yang dilakukan oleh penjajah? Saya itu salah satu orang yang pengagum berat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Saya itu buku-buku Panglima Besar Jenderal Sudirman saya baca tuh, beliau jalan apa segala macam. Saya ngelihat tuh, ini sebenarnya Indonesia nggak jauh beda pada zaman dulu dengan kondisi gambaran Palestina, Gaza. Penjajah nyari bangsa Belanda, penjajah tuh nyari tentara yang lagi pada bergerilya, nggak ketemu, yang dibantai sipil, orang-orang di masyarakat sipil. Itu kan banyak yang kejadiannya hampir sama gitu. Nah, kita bisa merdeka akhirnya kenapa? Karena itu tadi ada persatuan, perlawanan rakyat semesta. Kalau saya baca sejarahnya, semua ikut bertempur, semua ikut melawan. Santri-santri coba pakai bambu runcing. Kalau di sana pakai batu, pakai ketepel, kan hampir sama gitu ya. Cuman mungkin di sana belum perlawanan rakyat semesta. Kita ini udah semua turun, ikut semua. Nah, terus orang yang membicarakan atau yang bergerak untuk membela saudara-saudaranya atau ingin memerdekakan diri karena penjajahan, terus
salah, kan lucu gitu ya kalau ditanya tadi perasaan itu. Saya merasa itu sama, kita tuh kayak Indonesia dulu dijajah sama. Kita tuh bisa merdeka karena kenapa? Yong Selbas, Yong Borneo, Yong Java, Yong Sumatera, Yong itu semuanya gabung. Nah, mudah-mudahan Palestina begitu. Yang tadi saya bilang, Palestina itu tercerai-berai di saat ini. Tapi dengan saat ini media sosial apa segala macam, ya kan, mudah-mudahan nggak ke take down. Dia tahu kondisi yang begini-begini, dia nyatu tuh semua. Kemerdekaan bisa dia dapat, dia raih. Mudah-mudahan. Mas Eko, terima kasih banyak waktunya. Ceritanya luar biasa. Saya pun juga jadi belajar ya, jadi tahu bagaimana kondisi di kamp pengungsian. Itu yang ada di kamp pengungsian sudah seperti itu. Bagaimana kalau kita membayangkan apa yang terjadi di tepi barat di Gaza, itu mungkin jauh lebih parah lagi. Apalagi kita tahu kemarin rumah sakit Indonesia ya, teman-teman relawan Mercy juga mereka harus pindah, ada gencatan senjata, itu diberikan. Saya juga kontak-kontakan sama mereka, kontak-kontakan sama Mas Fikri ya. Sama Fikri ya. Mas Fikri, saya kontak-kontakan terus, saling ngasih dukungan. Mas Eko yang di situ semoga sehat, ya udah dukung terus. Ya udah, yang teman-teman di sini juga begini sama. Jadi setelah kejadian di Gaza itu, mereka menerapkan apa namanya, ceasefire, gencatan senjata, pembantaian masih terjadi, cuman pemberitaannya nggak ada. Itu terjadi di tepi barat, tiap hari tuh ditembakin di itu segala macam. Di bulan Ramadan kemarin itu terjadi pembantaian loh di apa namanya, di tepi barat. Nah, sehingga teman-teman atau saudara-saudara Palestina yang di Gaza tuh panas. Saya rasa itu menjadi pemicu juga, jadi trigger. Karena saya di sana bulan Ramadan 1 bulan saya di sana. Iya. Kita berdoa dan berharap terus tentunya ya. Kita terus support. Mas Eko juga mudah-mudahan terus diberikan kesehatan. Nanti kalau jadi berangkat titip salam Mas. Siap. Untuk saudara-saudara kita di Palestina, terus kita berikan kekuatan. Mudah-mudahan tidak henti-hentinya kita terus memberikan suara. Terima kasih Mas Eko. Dukung terus untuk Palestina untuk mencapai kemerdekaannya, karena satu-satunya bangsa di dunia ini yang belum mendapat kemerdekaan adalah bangsa Palestina. Dan hari ini juga saya alhamdulillah membantu teman-teman Kolin Lamil di TNI AL yang akan memberangkatkan kapal kemanusiaan dari TNI AL untuk bantuan Palestina. Saya coba mengirim beberapa barang juga dan coba membantu bersama beberapa relawan. Kita akan packing di kapal besar itu dan mudah-mudahan tidak ada hal-hal melintang, nggak ada masalah. Kapal dari Indonesia, kapal besar loh, kapal KRI besar yang akan berangkat. Kalau secara pribadi tanggal 7 nanti? Iya, kalau yang saya, insya Allah berangkat kalau visanya sudah. Ya, pokoknya secepatnya, visa cepet langsung berangkat ya. Oke. Mas Eko, terima kasih sekali lagi, titip salam. Nanti mudah-mudahan kita bisa keep kontak kalau nanti sudah tiba di kamp pengungsian, mengabarkan kembali ya. Pendengar dan juga netizen, itu tadi obrolan saya dengan Mas Eko. Nanti kita ketemu lagi, kita tunggu kabar-kabar lainnya dari Mas Eko tentunya. Kita ketemu lagi nanti di podcastnya Radio Sinta tentunya dengan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa.